Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nasihat Praktis. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sering kita cari dalam hidup ini, yaitu rumus untuk bisa hidup tenang. Bayangkan, dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tantangan, kita bisa temukan kunci untuk hidup dengan ketenangan dan kedamaian. Apakah itu benar-benar mungkin? Apakah ada rumus ajaibnya? Yuk kita jelajahi bersama di episode spesial kali ini. Sekarang, mari kita mulai dengan menggali lebih dalam apa itu hidup tenang. Ketika saya mengatakan hidup tenang, apa yang terlintas di pikiran Anda? Bagi sebagian orang, ini berarti memiliki hari-hari tanpa stres, di mana segalanya berjalan lancar tanpa hambatan. Bagi yang lain, mungkin berarti memiliki waktu untuk diri sendiri, menikmati hobi, atau quality time bersama keluarga dan teman-teman. Tapi apakah hanya itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau bahkan dalam mengelola waktu dan emosi kita. Tantangan ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan stres dan kecemasan. Dan disinilah konsep hidup tenang menjadi sangat penting. Lalu, apa sebenarnya rumus untuk hidup tenang itu? Apakah itu sesuatu yang bisa kita capai dengan mengikuti serangkaian langkah tertentu? Ataukah lebih pada pola pikir dan cara kita merespons situasi di sekitar kita? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak memiliki jawaban sederhana, tapi jangan khawatir, kita akan membahasnya satu persatu. Sebelum masuk ke rumusnya, mari renungkan sejenak. Pikirkan tentang hari-hari Anda. Apa yang membuat Anda merasa tenang? Apakah itu saat Anda duduk dengan secangkir teh di tangan, membaca buku favorit, atau saat berjalan-jalan di taman mendengarkan suara alam? Atau mungkin ketenangan datang dari kepuasan setelah hari produktif? Setiap orang akan memiliki jawaban yang berbeda, dan ini normal. Ketenangan adalah pengalaman yang sangat pribadi dan subjektif. Tapi satu hal yang pasti, hidup tenang bukan hanya tentang menghindari stres atau konflik. Ini lebih tentang bagaimana kita mengelola dan meresponnya. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang berkontribusi pada hidup tenang. Mulai dari kesehatan mental, keseimbangan hidup kerja, hubungan interpersonal, hingga keuangan. Kita akan belajar bagaimana mengembangkan alat dan strategi untuk tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga berkembang di tengahnya. Jadi, apakah Anda siap memulai perjalanan ini? Ayo kita jelajahi bersama-sama rumus untuk hidup yang lebih tenang, damai, dan memuaskan. 1. Kesehatan mental, fondasi utama. Di dalam dunia yang seringkali menuntut dan tidak terduga, menjaga kesehatan mental bukan hanya penting, tapi mutlak diperlukan. Kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam menghadapi kehidupan. Bagaimana kita menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan. Di zaman sekarang, kita seringkali mengesampingkan pentingnya kesehatan mental. Padahal ini harusnya menjadi prioritas utama. Apa yang bisa kita lakukan? Akui dan terima emosi kita. Kesedihan, kegembiraan, kemarahan, kekecewaan, semua emosi ini sah dan layak dirasakan. Praktik mindfulness, meditasi, yoga, atau sekedar berlatih berada dalam momen saat ini. Mengamati pikiran tanpa menghakimi. Biasakan kebiasaan sehat, tidur cukup, nutrisi baik, olahraga teratur, dan waktu untuk hobi. Kesehatan mental bukan hanya tentang tidak memiliki gangguan mental. Ini tentang merasa baik secara emosional, psikologis, dan sosial. Kondisi yang memungkinkan kita menikmati kehidupan, menjalani hubungan berarti, dan menghadapi tantangan. 2. Keseimbangan hidup kerja. Di era serba cepat ini, mencapai keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi bisa terasa seperti berjalan di tali tipis. Tapi percayalah, menemukan keseimbangan ini bukan hanya mungkin, tapi sangat penting. Keseimbangan hidup kerja bukan berarti membagi waktu 50-50. Ini tentang memiliki fleksibilitas untuk mendapatkan waktu cukup bagi keduanya, sehingga kita merasa puas dan tidak terbebani di salah satu aspek. Cara menghadapinya gimana? Tetapkan batasan. Tentukan jam kerja dan patuhi. Saat jam kerja selesai, luangkan waktu untuk diri sendiri. Belajar mengatakan tidak.
Jangan terjebak mengambil lebih banyak tugas daripada yang bisa dikelola. Prioritaskan tugas. Identifikasi apa yang harus dilakukan pertama dan apa yang bisa ditunda. Luangkan waktu untuk istirahat. Berjalan-jalan di alam atau menonton film favorit membantu pemulihan pikiran dan tubuh. Orang dengan keseimbangan hidup kerja baik cenderung lebih bahagia, kreatif, dan efektif dalam pekerjaan. 3. Hubungan sehat. Hubungan, baik dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, memiliki dampak besar pada kualitas hidup dan ketenangan kita. Hubungan sehat bukan sekedar bersama orang lain. Ini tentang bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Hubungan positif bisa menjadi sumber kekuatan, sementara hubungan toksik bisa menjadi sumber stres. Cara membangun hubungan sehat. Komunikasi terbuka. Bicarakan perasaan dan kebutuhan, serta dengarkan sudut pandang orang lain. Tetapkan batasan. Hormati ruang pribadi, waktu dan kebutuhan diri sendiri maupun orang lain. Empati. Berusaha memahami apa yang dirasakan orang lain. Investasi waktu. Luangkan waktu untuk memelihara hubungan melalui quality time. Penerimaan dan pengampunan. Terima orang lain apa adanya, dan maafkan kesalahan. Hubungan sehat bukan berarti tanpa konflik, tapi tentang menangani tantangan bersama secara konstruktif. 4. Keuangan stabil. Memiliki keuangan stabil bukan berarti harus kaya raya, tapi lebih tentang mengelola apa yang dimiliki dengan bijak agar hidup tenang dan nyaman. Kunci mengelola keuangan. Buat anggaran. Ketahui pemasukan, pengeluaran, dan usahakan keduanya seimbang. Menabung dan berinvestasi. Siapkan dana darurat untuk situasi tak terduga, dan tumbuhkan aset jangka panjang. Bijak dalam berutang. Pahami syarat dan konsekuensi sebelum mengambil utang. Tingkatkan literasi finansial. Manfaatkan sumber daya seperti buku atau video edukasi. Yang penting, bukan seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi bagaimana membuat pilihan cerdas untuk menciptakan keamanan finansial. 5. Rutinitas personal. Rutinitas harian yang baik dapat menjadi fondasi kuat untuk ketenangan dan kebahagiaan. Cara menciptakan rutinitas ideal. Identifikasi kegiatan yang memberi energi. Meditasi pagi, olahraga, membaca, apapun sesuai minat Anda. Pertahankan rutinitas tidur konsisten. Tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Luangkan waktu untuk merencanakan hari. Miliki gambaran umum target harian. Sisipkan waktu istirahat. Bersantai bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Bersikaplah fleksibel. Sesuaikan rutinitas dengan perubahan hidup. Tidak ada rutinitas sempurna yang cocok untuk semua orang. Kuncinya adalah menemukan apa yang terbaik untuk Anda. Kita telah membahas banyak hal. Kesehatan mental, keseimbangan hidup kerja, hubungan sehat, keuangan stabil, hingga rutinitas pribadi. Ingatlah, hidup tenang tidak berarti tanpa tantangan. Ini tentang menemukan cara berdamai dengan keadaan. Tidak ada rumus universal. Sesuaikan dengan kebutuhan pribadi Anda. Perjalanan menuju hidup tenang adalah proses berkelanjutan yang butuh kesabaran dan usaha. Bagaimana dari pembahasan ini yang paling berdampak bagi Anda? Adakah langkah khusus yang ingin segera diterapkan? Terima kasih telah menonton sampai habis. Tetaplah positif dan ingat, perjalanan menuju ketenangan adalah perjalanan yang indah. Sampai jumpa di nasihat praktis berikutnya.